Harga emas dunia kembali rally dan menyentuh level tertinggi dalam 7 pekan pada perdagangan Kamis, memicu penguatan saham-saham emiten emas di B, HRTA dan ARC, memimpin kenaikan, diikuti ANTM, BRMS, MDKA, PSAB, emas, hingga AMMN, yang turut bergerak di zona hijau. Sentimen positif datang dari optimisme pasar terhadap peluang tercapainya kesepakatan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat. Kondisi tersebut turut menekan harga minyak dan mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada September, sehingga semakin mendukung prospek emas. Investor kini mencermati, apakah rally harga emas mampu berlanjut dan menjadi katalis bagi saham-saham sektor tambang emas dalam beberapa waktu ke depan. Simak pergerakan IHSG terlebih dahulu pemirsa. Saat ini IHSG berada di level 6.326 ya, mengalami kenaikan di 0,11%. Dari top gainers pemirsa ada Antam, Tins, Aman dan juga Bumi. Sementara top losers ada PRDL, Enzo, Energi, Medco dan juga BAH. Dari pergerakan sektoral pemirsa ada Basic Industry yang mengalami penguatan di 0,9%, lalu keuangan mengalami pelemahan di 2,22%. Pemirsa, kita beralih kembali ke Pak Arya terkait melanjutkan dialog yang sebelumnya. Pak Arya, terkait jadwal BPS yang dijadwalkan merilis data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2026 pada hari ini. Bagaimana Anda melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga apa sih ekspektasi dari pasar terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Saya perkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua itu di kisaran 5,1% sampai 5,4% ya secara tahunan. Jadi sepertinya berpotensi melambat ya dibandingkan 5,61% di kuartal pertama. Nah, perlambatan ini bukan karena ekonominya buruk ya, tapi angka kuartal pertama itu kan ada dorongan dari belanja pemerintah, pembayaran tunjangan hari raya THR ya, terus ada konsumsi waktu Ramadan, ada program bantuan peningkatan daya beli di situ. Nah, sedangkan di kuartal 2 efek basis tersebut udah mulai berkurang ya. Sementara tekanan harga energi, ada pelemahan rupiah, ketidakpastian global juga itu menahan konsumsi kemungkinan ya, serta investasi. Arus investasi juga kemudian agak melemah, sehingga penopang utama tetap berasal dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, konstruksi, perdagangan dan beberapa industri pengolahan ya. Jadi kalau realisasinya berada di 5,3%, pasar kemungkinan menilai positif ya. Tapi kalau turun mendekati atau di bawah 5%, investor mempertanyakan kekuatan permintaan domestik ya. Jadi kalau yang terpenting itu bukan sekadar angkanya, tapi kualitas pertumbuhannya serta kontribusi investasi produktif terhadap penciptaan lapangan kerja baru, itu yang akan lebih berdampak. Baik, jadi Mas sebenarnya ekspektasi pasar masih berbeda-beda terkait menunggu hasil terlebih dahulu ya Pak terkait kualitas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri ya. Pak Arya, Yes. kita simak terlebih dahulu terkait bursa Asia Pak Arya. Ya. Pemirsa dapat menyimak grafisnya di layar kaca Anda, di mana Nikkei 225 mengalami kenaikan di 2,85%, STI mengalami pelemahan di 0,53%, Kospi menguat di 3,42% dan Hang Seng melemah di 0,17%. Dari saham pilihan analis pemirsa ada BRMS, INTP, WIIM dan juga BBNI yang semua sahamnya direkomendasikan buy. Pak Arya, mari kita membahas terkait saham pilihan yang pertama yaitu datang dari BRMS. Support di Ya. 535 dan juga resisten di 650 direkomendasikan buy. Silakan Pak. Ya. Kita perhatikan bahwa pada saat ini perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan komoditas emas itu cukup baik ya, dari optimisme dan boleh dikatakan sentimen dari penguatan harga emas rally yang mengakibatkan laporan keuangan dari perusahaan juga cukup baik ya. Dan kita melihat dalam beberapa hari terakhir ada penguatan juga dari BRMS sehingga sudah kembali bergerak di atas rata-rata selama 1 bulan terakhir. Sehingga sentimen ini bisa dijadikan momentum untuk BRMS. Ya, lalu apa yang membuat BRMS ini lebih layak dikoleksi dibanding saham-saham emas lainnya Pak? Ya, sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Jadi seperti MDKA juga momentumnya cukup bagus ya. Tapi kita melihat bahwa momentum yang terbaik itu di BRMS dan MDKA, sehingga
kita pilih salah satu ya dan kita sebutkan BRMS sebagai salah satu opsi. Baik, dari BRMS kita beralih ke INTP. Support di Ya. 4.630 dan juga resisten di 5.600. Review Anda, Pak Arya. Ya, kita melihat bahwa INTP merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang basic industry untuk semen ya, itu juga merupakan gross profit-nya termasuk yang paling tinggi ya di antara perusahaan-perusahaan semen lainnya. Dan biasanya realisasi proyek itu berada di kuartal 3 dan 4 secara agresif. Oleh karena itu kita memperhatikan bahwa pergerakan INTP juga dari sejak bulan Juni sampai sekarang itu sudah terbentuk tren secara pergerakan intermediate uptrend dan momentumnya saat ini juga sedang baik sehingga ketika ada pelemahan dekat di area support bisa diperhatikan untuk bisa entry untuk mengikuti momentum kenaikan selanjutnya. Baik, untuk INTP term investasinya jangka pendek, menengah atau panjang, Pak Arya? Bisa untuk jangka menengah sampai 3 bulan ke depan. Baik, selanjutnya datang dari WIIM ya Pak, direkomendasikan Ya. buy juga. Sektor consumer kita perlu perhatikan bahwa juga mengalami penguatan ya dan ini adalah salah satu pilihan yang konsolidasinya cukup baik dan baru saja terjadi momentum pergerakan breakout dari level harga di 1.700-an ya, jadi masih cukup dekat sehingga masih ada ruang untuk melanjutkan pergerakan naik sampai angka Rp2.000. Jadi ini kita bisa perhatikan sebagai salah satu alternatif ya. Mungkin kalau dipilihkan seperti GJRM itu kelihatannya reluctant bagi para investor retail untuk ikut masuk karena angkanya di kisaran Rp20.000 ya. Jadi ini bisa dijadikan alternatif di WIIM. Baik, dari WIIM kita beralih ke saham pilihan berikutnya, datang dari perbankan ya Pak, ada BBNI Ya. yang direkomendasikan buy juga. Ya, untuk saham-saham big caps ya di Bank Bukopin itu akan menarik sekali menjadi pilihan utama ya. Kita pilihkan alternatif di BBNI juga cukup bagus, relatif masih murah di bawah book value-nya juga. Ketika ada pelemahan seperti hari ini, sementara pembukaan belum terlalu ada penguatan ya. Ketika lebih dekat dengan area-area support, bisa akumulasi beli ya secara bertahap. Kemungkinan masih ada momentum naik lagi sampai di level harga 4.000. Baik, pemirsa itu dia empat saham pilihan yang direkomendasikan, ada BRMS, INTP, WIIM dan juga BBNI. Pak Arya, mungkin singkat saja terkait proyeksi Ya. pergerakan IHSG sepanjang hari ini bagaimana Pak? Ya, untuk IHSG kita perhatikan kemungkinan akan juga ada inflow ya, kita melihat di sentimen regional juga dari Kospi dan Nikkei cukup optimis walaupun di China kelihatannya belum terlalu ada optimisme lanjutan. Boleh dikatakan pergerakan IHSG akan lebih positif ya mengejar ke angka resisten di 64 ya walaupun boleh dikatakan masih dibayangi kekhawatiran investor ya, tapi menurut saya tidak usah terlalu khawatir karena rata-rata boleh dikatakan valuasi masih cukup murah ya di Indonesia. Jadi kita pede aja kalau kita sendiri yang di Indonesia nggak pede ya, orang asing apalagi yang lihat kita aja kayaknya nggak percaya diri gitu ya. Jadi saya rasa kita jangan nunggu asing masuk duluan, waktu masih murah kita yang beli duluan. Baik, Pak Arya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga analisis dan juga rekomendasi dari Anda dapat menjadi referensi dari pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya. Namun kembali lagi, keputusan investasi tetap berada di tangan pemirsa dan juga investor IDEX Channel.